dengan sumber fraud. Nah, sumber fraud ini ada 3 sumber ya. Yang pertama itu dari fraud yang timbul dari manajemen, yang biasa kita sebut sebagai kejahatan kerah putih atau white collar. Kemudian sumber fraud yang ada dari karyawan dan juga secara teknologi informasi atau komputer. Nah, yang pertama dari manajemen. Nah, dari manajemen itu berarti dari manajemen perusahaan itu sendiri, dari pimpinan atau dari pihak-pihak yang ada dalam manajemen, deretan manajemen perusahaan. Nah, biasanya kita kenal sebagai kejahatan kerah putih atau white collar. Nah, terkait dengan kerah putih ada juga namanya kerah biru. Nah, kalau kerah putih itu sebutan untuk karyawan yang kerja secara administratif ya, yang mempunyai gaji tetap, yang digaji dengan tarif yang tetap. Nah, itu namanya kerah putih. Kalau kerah biru itu pekerja dengan gaji yang dengan upah atau borongan yang nilainya itu tidak tetap. Nah, untuk kerah biru itu biasanya ditujukan untuk guru-guru kasar, itu namanya kerah biru gitu. Kalau kerah putih berarti orang-orang kerja di kantoran yang bekerja di bidang di bidang administratif dengan mempunyai nilai gaji yang dengan tarif gaji yang tetap. Nah, itu white collar. Nah, di sini dalam manajemen ada namanya kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah putih ini kalau tidak salah itu ditemukan sama Hazel Crowell ya, Hazel Crowell itu menyebutkan berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individual gitu. Jadi kejahatan kerah putih ini dimaksudkan sebagai penyalahgunaan jabatan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum gitu. Jadi kalau untuk kejahatan kerah putih ini adalah penyalahgunaan jabatan ya, penyalahgunaan jabatan yang dilakukan yang dilakukan demi menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain, pihak perusahaan yang berkepentingan. Nah, itu terkait dengan kejahatan kerah putih ya. Nah, ini sumber fraud juga bisa aja bersumber dari manajemen pastinya. Kemudian bisa aja sumber fraud dari karyawan. Nah, ini terkait dengan asset misappropriation, itu penyalahgunaan aset, itu kecurangan dalam pencatatan oleh si karyawan. Nah, ini terkait dengan fraud. Kemudian secara komputer berarti secara teknologi informasi. Ya, sekarang yang dalam dunia bisnis teknologi informasi itu semakin canggih ya, semakin berkembang ya. Otomatis teknologi informasi juga menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya fraud gitu. Apalagi dengan adanya teknologi informasi, segala sesuatu akses lebih dimudahkan, sehingga potensi terjadinya kecurangan itu juga semakin tinggi gitu. Nah, ini terkait dengan sumber-sumber dari terjadinya fraud. Ada manajemen ya, berkaitan dengan kejahatan kerah putih, kemudian dari karyawan itu mengacu pada asset misappropriation, dan juga komputer terkait dengan teknologi informasi yang semakin canggih, di mana segala sesuatu halnya itu dapat mudah diakses sehingga memudahkan terjadinya fraud. Kemudian menilai risiko kecurangan. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir terjadinya risiko kecurangan? Kita harus dapat melakukan dua hal ini. Ini dua hal penting ini. Yang pertama itu pikiran yang selalu mempertanyakan atau questioning mind. Jadi segala sesuatu transaksi, segala sesuatu kejadian atau segala sesuatu pernyataan itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kita harus cari tahu dulu alasannya kenapa, dasarnya seperti apa, bagaimana bisa terjadi hal seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tekankan dalam diri kita dalam melakukan proses audit. Ya, pikiran yang selalu mempertanyakan atau questioning mind. Yang kedua itu mengevaluasi krisis atas bukti audit, critical evaluation. Jadi bukti-bukti audit yang diserahkan, yang diberikan sama si klien, ya kita harus mampu
berpikir secara rasional, secara krisis. Apakah bukti ini cukup? Apakah bukti ini sudah valid atau tidak? Nah, berbagai upaya bisa kita lakukan ya, dengan cara apa? Melakukan konfirmasi kepada pihak yang terlibat atau melakukan perhitungan ulang atas bukti auditnya ini apakah sudah benar atau tidak gitu. Jadi untuk menilai risiko kecurangan, dua hal ini yang harus kita pahami, yang harus kita punya dalam melakukan audit atau melakukan suatu pemeriksaan gitu, agar dapat kita identifikasi, dapat kita dapat kita cari atau dapat kita identifikasi adanya gejala-gejala fraud atau adanya indikasi terjadinya kecurangan atau terjadinya salah saji dalam pelaporan keuangan gitu. Yang pertama itu pikiran yang selalu mempertanyakan, dan juga yang kedua evaluasi krisis atas bukti audit. Nah, kemudian tata kelola untuk mengurangi resiko fraud. Ada beberapa tata kelola yang bisa kita terapkan untuk mengurangi terjadinya fraud. Yang pertama terkait dengan tata kelola untuk mengurangi risiko audit. Itu ada budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Ya, untuk mengurangi risiko fraud, tadi saya sebut risiko audit ya. Ini risiko fraud. Nah, untuk mengurangi risiko fraud, ya tentunya kita harus mempunyai budaya kejujuran dan memiliki etika yang tinggi. Ya, kita bersifat jujur, objektif, apa adanya, transparan, dan juga tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru. Gitu. Nah, ini terkait dengan apa? Budaya kejujuran dan etika yang tinggi, yaitu ada lingkungan kerja yang positif. Nah, kita harus membangun yang namanya lingkungan kerja yang positif, yang bersinergi, agar masing-masing secara keseluruhan dalam operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar ya. Dalam proses audit juga sama. Kemudian dalam suatu entitas ya harus memiliki karyawan yang memadai, yang memiliki kompetensi, yang mempunyai sifat atau integritas yang tinggi. Kemudian ya alangkah baiknya kalau dilakukannya pelatihan yang terstruktur. Jadi masing-masing departemen, masing-masing divisi ya dilakukan pelatihan ya. Kalau bisa ya kalau ada sertifikasi ya dilakukan sertifikasi gitu. Untuk apa? Agar kompetensinya itu semakin meningkat, ditambahkan dengan attitude atau sifat atau integritasnya yang semakin memadai dan juga semakin baik gitu. Kemudian pemberian kode etik. Nah, terkait dengan kode etik profesi maupun untuk karyawan maupun manajemen perusahaan ya tentunya harus dijunjung tinggi, terkait dengan harus tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar gitu, mana yang keliru segala macam. Ya, harus menjunjung budaya kejujuran dan juga sifat yang objektif dan juga profesional dan juga profesionalitas gitu. Dan yang terakhir itu terkait dengan disiplin ya. Ya, semakin kita mendisiplinkan diri, mendisiplinkan SOP, aturan yang berlaku ya tentunya sistem pengandaian internal akan semakin efektif dan juga efisien, sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko fraud gitu. Nah, itu terkait dengan budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Nah, manajemen itu hendaknya melakukan evaluasi terkait dengan risiko-risiko kecurangan itu dengan cara mengidentifikasi risiko kecurangan, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, mengurangi terjadinya risiko kecurangan, bagaimana menghadapinya, kemudian menghadapi dan juga mengurangi risiko kecurangan tersebut. Kemudian setelah kita melakukan korektif, melakukan evaluasi, setelah kita identifikasi, kita evaluasi dan kita koreksi atas risiko kecurangan, ya tentunya untuk memastikan kecurangannya itu semakin berkurang atau diminimalisir ataupun terselesaikan atau dapat ditanggulangi, ya tentunya si manajemen harus memantau, melakukan pengawasan atas
pencegahan kecurangan ini. Itu apakah sudah berjalan dengan baik atau benar, sudah maksimal belum gitu. Jadi ya seorang manajemen harus dapat mengevaluasi risiko kecurangan, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengupayakan pengurangan atas risiko kecurangan dan juga melakukan pengawasan atas pencegahan kecurangan ini gitu. Kemudian yang ketiga, pengawasan oleh komite audit. Nah, tadi manajemen, sekarang komite audit harus melakukan pengawasan agar risiko fraud itu dapat diminimalisir ataupun dicegah gitu. Bagaimana si komite audit melakukan pengawasan? Yang pertama, mengawasi penyusunan pelaporan keuangan. Nah, dilihat apakah penyusunannya sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum, gitu. Terkait dengan standar audit maupun standar penyusunan standar akuntansi keuangan. Kemudian mengawasi pengendalian internal. Nah, upaya pelaporan penyajian pelaporan keuangan yang optimal, yang baik, yang akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, relevan dan juga apa adanya, menunjukkan hal yang aktual dan sebenarnya. Tentunya si komite audit juga perlu mengawasi pengendalian internal perusahaan, karena untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik, yang aktual, yang transparan dan juga yang sebenarnya, tentunya didukung tidak luput dari atau tentunya didukung sama pengendalian internal yang efektif dan juga efisien gitu. Kalau pengendalian internalnya tidak berjalan dengan baik, ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, tentunya pelaporan keuangan juga akan berpengaruh juga gitu. Nah, maka dari itu komite audit itu memiliki, untuk mengurangi resiko fraud, komite audit itu bertugas untuk mengawasi penyusunan pelaporan keuangan dan juga mengawasi pengendalian internal perusahaan. Itu. Nah, ini terkait dengan tata kelola untuk mengurangi resiko fraud. Kemudian kita lanjut ke area-area mana saja menjadi sumber kecurangan, ya, sumber terjadinya fraud. Ini ada beberapa area yang riskan terjadinya fraud. Yang pertama itu pada pos pendapatan atau pada rekening pendapatan. Ya, ini juga menjadi sumber kecurangan yang dapat dimanfaatkan berpotensi terjadinya fraud atau kecurangan. Ini yaitu pos pendapatan. Misalnya apa? Misalnya ini ada pendapatan fiktif gitu. Upayanya untuk apa? Ya, untuk menarik perhatian investor atau menarik perhatian kreditur dalam memberikan pinjaman. Dilakukanlah pendapatan fiktif gitu. Atau melakukan pengakuan pendapatan prematur, one method of fraudulent accelerating revenue as the bill and hold sale. Pendapatan prematur itu adalah pengakuan pendapatan sebelum saat pengakuan pendapatan sebagaimana ditentukan dalam standar akuntansi yang berlaku gitu. Jadi pengakuan pendapatan terdahulu gitu. Jadi harusnya ditangguhkan dulu, tetapi diakui dulu sebagai pendapatan, diakui segera sebagai pendapatan. Nah, itu juga salah satu celah yang dimanfaatkan untuk terjadinya fraud. Kemudian manipulasi atas penyesuaian pendapatan. Pokoknya intinya itu 3 hal ini ya, terkait dengan memaksimalkan pendapatan atau laba perusahaan dalam pelaporan keuangan. Ya, gunanya itu untuk apa? Ya, untuk menarik perhatian gitu. Nah, ini fraud kan terjadi karena apa? Karena dia tidak melaporkan laba sebagaimana mestinya gitu. Ada menggelembungkan nilai dari pendapatan. Itu juga bagian dari kecurangan, yang potensi terjadinya kecurangan. Kemudian pos yang kedua itu terkait dengan persediaan. Nah, persediaan itu biasanya itu adanya persediaan fiktif, kurang saji atas harga pokok penjualan dan lebih saji atas margin kotor. Jadi ada penjualan, harga pokok penjualannya itu disajikan lebih rendah dari yang sebagaimana mestinya, sehingga laba kotor yang dihasilkan, margin laba kotornya itu meningkat, menggelembung gitu. Nah, itu bisa juga terjadi terkait dengan persediaan gitu, atau adanya pencurian persediaan gitu, selisih stok antara fisik dengan pelaporan. Nah, itu juga bagian dari risiko kecurangan persediaan. Kemudian itu ada risiko kecurangan terkait dengan pembelian dan hutang usaha. Nah, ini ada kurang saji atas hutang dan lebih saji atas laba.
Nah, di mana ada pembelian tetapi tidak dilaporkan sebagai hutang. Itu ada pembelian persediaan yang tidak dilaporkan dan tidak dilaporkan sebagai hutang. Gitu. Otomatis ini juga mempengaruhi kepersediaan sih harusnya. Gitu. Sehingga menyebabkan laba yang salah saji, yaitu salah saji lebih. Nah, 3 pos ini yang terkait dengan pendapatan, persediaan, dan juga utang usaha itu menggelembungkan laba jadinya. Nah, ini terkait dengan fraud yang memaksimalkan laba yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian risiko kecurangan pembayaran, melakukan pembayaran kepada vendor fiktif. Nah, ini ada pembayaran vendor tidak dilakukan tetapi sudah dicatat sebagai pelunasan. Itu juga bisa menyebabkan terkait dengan kecurangan pembayaran. Kemudian kecurangan atas aset tetap. Nah, ini pencurian atau selisih atas hilangnya aset atau pencurian atas aset. Ini terkait dengan kecurangan atas aset tetap. Risiko terhadap target pencurian, misalnya aset perusahaan dicuri sama oknum-oknum tertentu gitu. Nah, itu juga menjadi sumber kecurangan. Ini terkait dengan penyalahgunaan aset sih, asset misappropriation. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini resiko kecurangan beban penggajian atau payroll expense. Nah, maka dari itu yang namanya penggajian itu sungguh dijaga secara privasi ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses sistem payroll ini. Hanya orang-orang dipercaya yang boleh mengaksesnya. Nah, salah satu tujuan sumber fraudnya itu ada apa? Yaitu misalnya ada pegawai fiktif. Itu ada pegawai yang tidak ada, sebenarnya nggak ada tetapi dimasukin. Gitu. Nah, itu juga bisa masuk ke, itu juga menjadi sumber kecurangan. Kemudian lebih salah saji atas jam kerja karyawan gitu. Ya, ini kan terkait dengan kejujuran dan profesionalitas atas PIC payroll-nya gitu. Apakah dia melaporkan dengan jujur apa adanya atau dia ada melakukan kecurangan, misalnya menambahkan karyawan fiktif dengan cara mengisi adanya karyawan fiktif dan juga dibayarkan kepada rekening dia sendiri juga bisa. Atau salah saji lebih atas jam lembur, harusnya berapa jam ditambahkan agar penghasilannya bertambah. Nah, itu juga menjadi sumber kecurangan atau faktor yang sumber terjadinya fraud, yaitu pada proses penggajian atau payroll, sistem payroll. Gitu. Nah, ini 6 area yang biasanya itu menjadi sumber terjadinya kecurangan. Kemudian kita lanjut ke respon salah saji yang ditimbulkan oleh kecurangan. Nah, bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita menghadapinya atas salah saji yang ditimbulkan oleh fraud? Gitu. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan informasional. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi informasi bagi kita, ya, bukti-bukti audit evidence bagi kita dalam mengidentifikasi atau mendeteksi adanya kecurangan. Itu. Ya, dengan cara ini terkait dengan informasi mengenai fakta yang belum dimiliki auditor mengenai peristiwa masa lalu gitu. Misalnya ada indikasi fraud nih, kurang data, bukti auditnya itu belum ada, belum cukup, belum valid. Nah, biasanya kita bisa merespon timbulnya salah saji atas kecurangan dengan cara mengajukan pertanyaan informasional kepada pihak-pihak yang terlibat gitu, melakukan konfirmasi kembali, itu namanya. Nah, kemudian kita bisa melakukan pertanyaan penilaian juga atau assessment inquiry. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menguatkan atau menyangkal informasi sebelumnya. Gitu. Jadi kita bertanya kepada pihak-pihak yang tidak terlibat tetapi memiliki akses atas informasi tersebut, ya. Pihak-pihak yang setara yang tidak terlibat tetapi memiliki akses atau informasi atas kecurangan tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai suatu penilaian yang menguatkan atau untuk menyangkal informasi sebelumnya yang kita dapat. Nah, kita harus ada namanya perbandingan nih. Ya, kita sebagai auditor ya tidak serta-merta mendengar dari satu sisi aja. Jadi segala sisi, segala arah harus kita kumpulkan bukti-bukti auditnya.
itu agar kita bisa lebih bersifat objektif dan juga profesional. Kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang interogatif atau interrogative inquiry, yaitu pertanyaan khusus atau terarah dengan jawabannya atau tidak untuk memastikan apakah individu sengaja tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Nah, jadi atas respon salah saji yang ditimbulkan oleh fraud ini, untuk mendeteksi atau mengungkapkannya itu bisa aja kita mengajukan pertanyaan interogatif, yaitu kita mengarahkan suatu pertanyaan ke hal-hal yang kita inginkan terkait dengan adanya indikasi fraud dengan jawabannya atau tidak gitu. Jadi lebih gampang, lebih memudahkan si auditor dalam melakukan proses auditnya terkait dengan adanya indikasi fraud. Jadi kita menanyakan, memastikan bahwa individu ini sengaja atau tidak itu atas jawaban yang telah diberikan, ya atau tidak itu. Jadi lebih terarah di situ. Bisa aja suatu pertanyaan itu ditanyakan berkali-kali gitu agar untuk mengetahui atau untuk menunjukkan bahwa si orang yang kita tanya atau korespondensi kita itu memberikan jawaban yang valid, yang jujur gitu. Kalau jawabannya berbeda-beda dengan jenis pertanyaan yang sama, nah itu tentunya ada indikasi adanya terjadinya kebohongan. Jadi ada kebohongan yang tidak ada kebenaran yang disembunyikan oleh si koresponden gitu. Jadi bisa aja untuk respon salah saji ini atas kecurangan fraud ini, atas indikasi fraud ini, bisa aja kita melakukan pertanyaan interogatif gitu untuk memastikan bahwa individu ini sengaja atau tidak dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Nah, ini adalah 3 respon pertanyaan yang bisa kita lakukan terkait dengan respon salah saji yang timbul oleh fraud. Gitu. Nah, setelah respon salah saji ini berarti setelah respon salah saji yang ditimbulkan oleh fraud ini, berarti materi kita di chapter 10 ini terkait dengan fraud auditing juga selesai. Jadi untuk materi chapter 10 ini, fraud auditing sudah kita bahas sama-sama di video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan, didiskusikan di grup WhatsApp gitu. Jadi chapter 10 ini selesai, fraud auditing selesai. Di video berikutnya kita akan lanjutkan materi yang baru lagi, yaitu materi chapter ke-11. Oke, untuk video kali ini selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.